Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Romatika dengan NIM 2225190002 dari kelas 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi 10.9 testing hipotesis concerning variance pada buku Mathematical Statistics with Application pada halaman 530 sampai 539. Yang pertama itu ada pendahuluan, pengajian hipotesis mengenai varians populasi atau simpangan baku, berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keragaman suatu populasi ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square dan statistik F. Ingat bahwa sigma kuadrat varians populasi yaitu parameter atau karakteristik populasi. Nah, S kuadrat varian sampel yaitu statistik atau karakteristik sampel. Yang pertama itu menguji hipotesis mengenai varians. Sampel acak Y1, Y2 sampai dengan Yn dari distribusi normal dengan min yang tidak diketahui mu dan varians yang tidak diketahui sigma kuadrat. Pada bagian 8.9, digunakan metode penting untuk membangun interval kepercayaan untuk parameter sigma kuadrat. Nah, di bagian ini akan dipertimbangkan masalah pengujian H0, sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Untuk beberapa nilai tetap sigma 0 kuadrat berbagai versi hipotesis alternatif. Jika H0 benar dan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, teorema 7.3 menjelaskan sigma kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Mempunyai sebuah distribusi X kuadrat dengan N dikurangi 1 df jika ingin menguji H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat melawan H alfa sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat dapat menggunakan teorema ini. X kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat sebagai statistik pengujian. Tetapi bagaimana memilih daerah penolakan RR? Jika ingin menguji H0 sigma kuadrat sama dengan H0 kuadrat sigma 0 kuadrat melawan H alfa sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat, alternatif ekor bawah, penalaran analog mengarah ke daerah penolakan yang terletak di bagian bawah distribusi X kuadrat, atau dapat menguji H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, melawan HA sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, dua uji berekor, dengan menggunakan daerah penolakan dua arah. Grafik yang menggambarkan daerah penolakan ini diberikan pada gambar 10. Nah, ini adalah contoh grafik yang menggambarkan daerah penolakan. Selanjutnya, pengujian hipotesis mengenai varian suatu populasi. Kita asumsikan Y1, Y2 sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan Y1 sama dengan mu dan Y1 sama dengan sigma kuadrat. Pada pengujian varians, populasi terdapat perbandingan dengan suatu varians tertentu. Sigma 0 kuadrat dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Nah, jika ini ditolak, maka H alfanya ini ada 3 kondisi. Yang pertama itu sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat. Ini adalah uji satu arah, yaitu arah kanan. Yang kedua sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. Ini itu uji satu arah, yaitu arah kiri. Yang ketiga ada sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, yaitu uji dua sisi. Statistik uji didasarkan pada distribusi chi-square atau teorema 7.3.
X kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikali S per sigma 0 kuadrat, di mana N dikurangi 1 dikali S kuadrat, varian sampel, dan sigma 0 kuadrat, pembanding tertentunya. Nah, selanjutnya itu ada contoh. Yang pertama itu contoh 10.16. Sebuah perusahaan memproduksi suku cadang mesin yang seharusnya memiliki diameter varians tidak lebih dari 0,0002. Diameter diukur dalam inci. Sebuah sampel acak dari 10 bagian memberikan varian sampel 0,0003 diuji pada tingkat 5%. H0 sigma kuadrat sama dengan 0,0003 terhadap H alfa sigma kuadrat lebih dari 0,0002. Nah, solusinya jika memungkinkan untuk mengasumsikan bahwa diameter yang diukur terdistribusi secara normal, maka uji statistik yang sesuai adalah sigma kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat, karena menggunakan uji sisi atas atau uji arah kanan. Kita menolak H0 agar nilai statistiknya lebih dari X 0,05 kuadrat sama dengan 16,919 berdasarkan 9 DF. Nilai uji statistik yang diamati adalah N dikurangi 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat sama dengan 9 0,00003 per 0,0002 sama dengan 13,5. Nah, dengan demikian H0 tidak ditolak. Tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa sigma kuadrat melebihi 0,0002 pada tingkat signifikan 5%. Nah, selanjutnya itu ada contoh 10.19. Misalkan kita ingin membandingkan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh perusahaan pada contoh 10.16 dengan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh pesaing. Ingatlah bahwa varian sampel untuk perusahaan kami berdasarkan N sama dengan 10 diameter adalah S1 kuadrat sama dengan 0,0003. Sebaliknya, varian sampel dari ukuran diameter untuk 20 bagian pesaing adalah S2 kuadrat sama dengan 0,0001. Apakah data penyajian cukup informasi untuk menunjukkan variasi diameter yang lebih kecil untuk pesaing? Uji dengan A sama dengan 0,005. Solusinya, untuk menguji H0, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat terhadap alternatif H alfa sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat, statistik uji F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat didasarkan pada V1 sama dengan 9 pembilang dan V2 sama dengan 19 derajat penyebut kebebasan. Dan kami menolak H0 untuk nilai F lebih besar dari F 0,05 sama dengan 2,42. Nah, ini bisa dilihat pada tabel 7 lampiran ketiga. Karena nilai uji statistik uji yang diamati adalah F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, S1 kuadratnya ini adalah 0,0003, S2 kuadratnya ini 0,0001. Jadi, 0,0003 per 0,0001 sama dengan 3. Untuk lebih cepat menghitungnya, bisa kita coret terlebih dahulu nolnya. Lalu kan ini 3 per 1, yaitu 3. Maka kita lihat bahwa F lebih dari F 0,05. Oleh karena itu, pada tingkat alfa sama dengan 0,05, maka kita menolak H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat mendukung H alfa sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat dan menyimpulkan bahwa perusahaan pesaing memproduksi suku cadang dengan variasi yang lebih kecil dari dalam diameternya.
Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.